Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang manfaat dari bawang putih untuk membasmi kutu rambut. Pendahuluan. Berdasarkan tingginya dampak negatif dari penggunaan insektisida kimia, maka diperlukan alternatif pembasmian kutu rambut atau Pediculatus capitis menggunakan insektisida alami. Insektisida alami yang dapat digunakan untuk membasmi kutu rambut salah satunya yaitu tanaman bawang putih, Allium sativum. Bawang putih atau garlic berasal dari bahasa Inggris kuno yang artinya gar, yang berarti tombak atau ujung tombak, dan lic yang berarti umbi atau bakung, dan memiliki nama latin Allium sativum yang berasal dari bahasa Keltik yang artinya al berarti berbau tidak sedap dan sativum berarti tumbuh. Bawang putih adalah herbal mucin berumpun yang mempunyai ketinggian sekitar 60 cm, memiliki batang semu berwarna hijau dan bagian bawahnya bersiung-siung, bergabung menjadi umbi besar berwarna putih. Bawang putih memiliki kandungan berbagai zat yang menguntungkan bagi manusia. Beberapa zat yang terkandung dalam bawang putih terbukti ampuh mengobati berbagai penyakit dan menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya ialah beberapa sifat yang berfungsi sebagai insektisida alami pembasmi kutu rambut, yaitu pertama, aliksin. Kandungan kimia dari umbi bawang putih per 100 gram mengandung aliksin sebesar 1,5%. Kandungan aliksin dapat mencapai 82% dari keseluruhan kandungan organosulfur yang ada di dalam umbi. Aliksin merupakan senyawa yang berperan memberi aroma yang khas pada bawang putih. Aliksin mengandung sulfur dengan struktur tidak jenuh yang mudah terurai, serta aliksin bekerja dengan cara merusak membran sel parasit sehingga parasit tidak dapat berkembang lebih lanjut. Aliksin merupakan zat aktif yang mempunyai daya antibiotik cukup ampuh. Yang kedua yaitu zat flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa yang berperan sebagai antioksidan yang juga memiliki sifat sebagai racun perut, yang bekerja apabila senyawa tersebut masuk dalam tubuh serangga maka akan mengganggu organ pencernaan. Senyawa racun yang bersifat racun akan masuk ke dalam tubuh dan mengalami biotransformasi menghasilkan senyawa yang larut dan bersifat racun akan masuk ke dalam tubuh dan mengalami biotransformasi menghasilkan senyawa yang larut dalam air. Proses metabolisme tersebut membutuhkan energi. Semakin banyak racun yang masuk ke dalam tubuh serangga mengakibatkan terhambatnya metabolisme sehingga serangga kekurangan energi dan mengalami kematian. Zat yang ketiga ialah saponin. Saponin merupakan racun yang dapat menghancurkan butir darah atau hematosis pada darah, bersifat racun pada hewan berdarah dingin, dan saponin bersifat racun yang biasa disebut sapotoksin. Selanjutnya hasil dari penelitian. Dalam penelitian ini data yang dianalisis yaitu waktu bunuh kutu rambut menggunakan ekstrak bawang putih Allium sativum. Penelitian dilakukan pada ruangan dengan rentang suhu 28,3 derajat Celcius sampai 29,4 derajat Celcius. Selanjutnya kesimpulannya, dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan yaitu ekstrak bawang putih efektif sebagai insektisida terhadap kutu rambut pada konsentrasi 4%, membutuhkan waktu bunuh selama 0,4450 jam. Dengan konsentrasi 6% membutuhkan waktu bunuh 0,1380 jam, dan pada konsentrasi 8% membutuhkan waktu bunuh 0,00630. Syarat untuk mengajukan permohonan
hak PPT secara tertulis ke pusat PPT dengan kelengkapan sebagai berikut. Yang pertama, mengisi formulir permohonan hak PPT yang dibubuhi materi secukupnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangkap 2. 2. Contoh formulir permohonan hak PPT dapat dilihat pada lampiran 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 121 Tahun 2013. 3. Setiap permohonan dilampiri dengan deskripsi varietas baru beserta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk setiap jenis permohonan dalam rangkap 2. Yang keempat, fotokopi surat penugasan atau surat pemesanan kepada pemulia apabila pemohon bukan pemulia aslinya. Yang kelima, fotokopi surat bukti penerimaan hak lebih lanjut atas varietas yang bersangkutan apabila varietas tersebut telah dialihkan kepemilikannya. Yang keenam, surat kuasa kepada orang atau badan hukum atau konsultan PPT di atas kertas bermaterai yang cukup apabila permohonan hak PPT diajukan melalui orang atau badan hukum atau konsultan PPT. Dokumen bukti ahli waris apabila permohonan hak PPT diajukan oleh ahli waris. Surat keterangan aman pangan dan hayati dari instansi berwenang jika merupakan varietas hasil rekayasa genetik. Surat perjanjian dengan pemilik varietas asal jika merupakan varietas turunan esensial. Permohonan hak PPT dengan menggunakan hak prioritas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Diajukan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PPT yang pertama kali di luar Indonesia. Dilengkapi dengan salinan surat permohonan hak PPT yang pertama kali dan disahkan oleh pihak yang berwenang di negara dimaksud. Dilengkapi dengan salinan sah dokumen permohonan hak PPT yang pertama di luar negeri. Dilengkapi dengan salinan sah penolakan hak PPT bila pernah Yang selanjutnya, permohonan hak PPT dinyatakan diterima apabila persyaratan telah lengkap dan benar. Setelah menerima permohonan, surat PPT-PP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dan persyaratan dalam waktu paling lambat 30 hari kerja. Jawaban atas permohonan hak PPT akan diberikan secara tertulis, yaitu diterima, dikembalikan, atau ditolak. Pusat PPT-PP memutuskan untuk menerima permohonan hak PPT sebelum berakhirnya batas waktu. Permohonan hak PPT dianggap sudah diterima pada saat tanggal Pusat PPT-PP menyatakan berkas permohonan telah dilengkap. Apabila permohonan dikembalikan karena masih ada kekurangan dalam persyaratan, Pusat PPT-PP akan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dalam waktu paling lambat 3 bulan sejak tanggal pemberitahuan. Waktu untuk melengkapi persyaratan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan berikutnya atas permintaan pemohon. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon belum dapat memenuhi kekurangan kelengkapan yang diminta, Pusat PPT-PP akan memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan hak PPT dianggap ditarik kembali. Apabila semua persyaratan administratif telah disampaikan secara lengkap, Pusat PPT-PP akan memberitakan bukti tertulis yang merupakan bukti perlindungan sementara. Pusat PPT-PP akan melakukan pemeriksaan persyaratan permohonan hak PPT yang telah disampaikan secara lengkap selambat-lambatnya. 6 bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PPT, 12 bulan setelah tanggal penerimaan permohonan dengan prioritas. Ini adalah alur dari pelayanan permohonan hak PPT. Yang ke-1, permohonan hak PPT yang dinyatakan diterima dapat diubah sebelum dan selama masa pemeriksaan. Yang kedua, perubahan dapat berupa penambahan atau pengurangan uraian mengenai penjelasan sifat-sifat varietas yang dimohon hak PPT. Yang ketiga, permohonan hak PPT yang telah diterima oleh Pusat PPT-PP dapat ditarik kembali dengan mengajukan permohonan kepada Pusat PPT-PP yang ditandatangani oleh pemohon dengan dibubuhi materi secukupnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, perubahan tersebut dianggap diajukan pada tanggal yang sama dengan permohonan semula. Yang kelima, akibat penarikan kembali permohonan, Pusat PPT-PP tidak mewajibkan mengembalikan segala biaya yang telah disetorkan oleh pemohon. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa tuh.